Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Masih setia menemani kami dari redaksi Ibih Tafsir dalam ngaji kajian tafsir atau yang kita singkat dengan Naksir Special Edition pada bulan kali ini. Dan malam ini kita akan ditemani oleh pemateri kita yaitu Mas Muhammad Arsyad dari UIN Antasari Banjarmasin ya. Oke, saya tidak apa namanya belum pernah kenal sama Mas Arsyad, jadi mungkin Mas Arsyad nanti bisa kenalan dulu ya. Ya, pada malam hari ini Mas Arsyad akan membagikan gagasan-gagasan yang telah dituliskannya pada tulisannya yang diterbitkan kurang lebih sebulan yang lalu atau bahkan ya sebulan yang lalu pas manusia posthuman dalam perspektif Al-Quran dialog kritis dengan transhumanisme. Oke, pada tulisannya itu kurang lebih Mas Arsyad menyoal dua hal. Pertama, tentang transhumanisme yang merupakan gagasan di mana itu akan sebuah gagasan yang ingin melampaui humanitas kita pada saat ini, yang akan membuat sebuah perubahan besar, ya, mencanangkan sebuah perubahan besar yang melampaui humanitas manusia, di mana dua hal besarnya itu termasuk adalah meniadakan kefanaan, lalu kemudian mentransformasi manusia dari jasmani ke digital, kira-kira seperti itu. Dan poin kedua yang akan disoal adalah berkaitan dengan bagaimana Al-Quran itu mengelaborasi tentang potensi dari manusia itu sendiri. Dan terakhir, nantinya kita akan melihat perkawinan antara perspektif transhumanis ini dengan apa yang didapatkan dari pengkajian terhadap Quran. Apakah dia akan saling bertemu atau akan saling menolak begitu. Ya, kira-kira itu yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Arsyad pada malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama kita serahkan sepenuhnya podium kepada Mas Muhammad Arsyad. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya cek sound, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah jelas. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Alif Jabal Budi atas kesempatan dan juga pengantarnya, dan juga terima kasih juga kepada Ibih Tafsir ya, terus kepada Bapak Dr. Abdul Muid MA, yaitu founder Ibih Tafsir ID itu sendiri, dan juga Aprodinya Magister IAT Universitas ITIK Jakarta. Salam dari UIN Antasari Banjarmasin. Uh, izin perkenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Arsad, saat ini mahasiswa semester 10 yang skripsinya itu masih setengah matang. Bertemu dengan kawan-kawan masyarakat pasca sarjana ya saat ini. Semoga nanti saya tidak babak belur di sini. Salam kenal kawan-kawan semua. Izinkan saya bersyukur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Oke, uh, episode naksir pada episode ke-21, yaitu yang bertajuk Manusia Posthuman dalam Suratan Al-Quran. Dialog tafsir kritis dengan visi transhumanisme. Oke, tadi sedikit banyaknya sudah diuraikan oleh Kak Alif Jabat Budi tentang gagasan besar dari transhumanisme. Benar ya, benar sekali, diantaranya ingin mereka hidup abadi atau minimal umur mereka lebih panjang. Oke, sebelum ke inti bahasan, mari kita mengingat kembali yaitu Quran surah Taha ayat 20, ayat 120, di mana Nabi Adam beserta istrinya itu digelincirkan oleh iblis untuk apa? Untuk mereka bisa hidup abadi di surga.
yang menurut beberapa mufasir itu bukan surga yang sejatinya nanti ya, atau kontradiksi neraka. Fokus kita itu adalah hasrat Nabi Adam ingin hidup abadi. Nah, uh, selanjutnya ada kisah dari Gilgamesh, raja dari Mesopotamia, yang beliau itu kehilangan sahabatnya, yang kemudian beliau, raja tersebut, mencari herbal keabadian, keabadian. Nah, dari dua kisah tadi, dari Adam hingga Gilgamesh, secara naluriah manusia itu memang merindukan keabadian. Apakah ini bisa dikatakan fitrah? Itu yang pertama perlu kita. Kemudian mengingat salah satu cita-cita transhumanisme itu seperti yang disindir oleh Kak Alif Kebakurdi, itu ingin hidup yang lebih lama. Nah, lalu jika transhumanisme ini datang menawarkan keabadian yang sama melalui sains teknologi, apakah ia sekedar menjadi jawaban modern dari dua kisah tadi, kisah purba dan salah satunya ayat Al-Quran ya kita imani, atau itu hanya menjadi gema atau bisikan lama yang sama, yakni untuk menjerumuskan dalam tanda kutip iblis ya, atau hasrat fitrah itu sendiri. Nah, jawabannya itu tidak sesederhana itu. Terlebih lagi ketika Roy Jackson, lektor kepala filsafat agama di Universitas Worcester di Inggris ya, beliau ada buku yaitu Muslim dan Super Muslim yang berpendapat bahwa agama Islam atau umat Islam itu bisa nggak ikut bicara tentang masa depan atau transhumanisme ini. Uh, Beliau mengkritik bahwa kita umat Islam itu perspektif, artinya hanya bergantung pada Al-Quran dan hukum syariah. Nah, menariknya Roy Jackson itu menyarankan agar kita umat Islam itu juga memandang secara filosofis dari pandangan seperti Ibnu Tufel, kemudian ada Rumi dan juga Muhammad Iqbal. Nah, untuk menjawab semua ini, kita harus terlebih dahulu membedah dengan jernih apa sesungguhnya visi dan janji dan realitas gerakan yang bernama transhumanisme ini. Uh, izin Kak Moderator, gimana ya saya bisa share screen karena saya sudah lebih jauh dulu membuat PPT ya, biar mudah dicerna oleh kawan-kawan. Oke, bisa dikonfirmasi apakah terlihat? Belum kelihatan nih. Oke, sudah. Ya, sudah. Oke, kita akan memaparkan secara sistematis ya, mulai dari pengantar, pengantar yang telah di awal tadi saya singgung tentang Quran surah Taha ayat 120, kita Nabi Adam dan ingin jadi lagi. Kemudian Kayaknya problem dilanjutkan. anu deh. Ya, kayaknya harus dideketin terus itunya. Oke. Oke. Kemudian kita masuk ke transhumanisme dan posthuman. Apa itu transhumanisme? Nah, secara filosofis itu gerakan ya, gerakan gerakan yang mana mereka itu berkeinginan meyakini bahwa manusia dan seharusnya itu melampaui batas biologisnya melalui teknologi dan sains. Nah, kemudian uh, secara definitif tadi yaitu Max More ya, salah satu transhumanis yang paling vokal dalam gerakan mereka itu mendefinisikan katanya filosofi kehidupan yang mencari kelanjutan dan percepatan evolusi kehidupan secara cerdas melalui bentuk manusia saat ini. Nah, kemudian ada juga dari Nick Bostrom ya.
yaitu ya pendiri humanis humanis plus kalau tidak salah. Beliau juga memaparkan bahwa pekerjaan yang belum selesai atau sebuah awal yang setengah matang. Artinya mereka memandang bahwa manusia saat ini itu masih belum puncak karena eh, ideologi mereka itu salah satunya berkaitan dengan Darwin ya, yang menganggap bahwa manusia itu punya evolusi. Nah, kemudian dari tujuan mereka apa? Tujuan ini saya rangkum yaitu menjadi posthuman. Nah, posthuman itu tujuan akhir mereka, yaitu makhluk yang memiliki setidaknya satu kapasitas inti, yang dimana uh, identitas mereka itu terdistribusi. Artinya uh, secara kebebasan morfologis itu mereka ingin meningkatkan bukan karena sebab ya, bukan karena sebab tapi ingin meningkatkan contohnya seperti ingatan misalnya lebih lama atau keabadian minimal umur lebih panjang melalui teknologi dan sains. Nah, misinya itu ingin mengambil alih kemudian evolusi karena mereka memandang bahwa tujuan akhir itu hanyalah satu titik di sepanjang jalur evolusi. Karena misi mereka itu diantaranya ingin mengatasi penuaan atau kematian. Karena mereka menganggap kematian atau penuaan itu penyakit. Nah, sementara kita kan ajal ya, konsep ajal dari Islam. Saya ada melansir dari Kompas ID ya. Kompas ID ada menerbitkan juga tentang transhumanisme itu agama dan transhumanis. Yang dimana menurut guru besar kedokteran Universitas Airlangga, ini Joko Santoso, itu katanya para transhumanis ini itu lintas negara berkolaborasi dalam kursium pengurutan genom atau keseluruhan informasi genetika manusia. Nah, jejak nyatanya itu diantaranya miliarder miliarder seperti Elon Musk, Jeff Bezos ya kalau tidak salah namanya, itu ikut berinvestasi dalam gerakan ini. Kemudian dari militer Amerika Serikat juga melirik gerakan mereka. Dan juga yang paling nyata adalah praktik kronis atau kronika yang mana saya lupa di negara mana, yaitu beberapa transhumanis sendiri seperti Max Moore tadi dan juga Nick Bostrom dan kawan-kawan lainnya itu telah menandatangani kontrak untuk nanti mereka dibekukan untuk dihidupkan kembali di tahun entah berapakah nanti dengan melalui teknologi. Oke, kemudian kita masuk ke tafsir yang kata Kak Jabal tadi, apakah bisa kawin gagasan transhumanis, visi-visi mereka dengan nilai-nilai Al-Quran? Oke, saya dalam tulisan di Ibu Tafsir ID itu memakai 3 ayat ya. Ayat pertama yang saya pakai itu Quran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, pandangan transhumanis itu memandang manusia adalah rekayasa yang cacat, makanya perlu ditingkatkan. Karena kan transisi ke posthuman. Nah, secara tafsir, saya mengutip dari pendapat Al-Maradi, katanya ahsanu takwim di sini itu bukan kesempurnaan fisik, tapi non fisik, yakni akal dan kemampuan memindahkan serta kesediaan untuk menerima ilmu pengetahuan. Kemudian dari tulisan Caitan Canda, saya tidak tahu apakah beliau Muslim atau tidak. Katanya ahsanu takwim di sini itu kesempurnaan fisik. Untuk klaim kesempurnaan fisik itu tidak realistis katanya. Kenapa? Karena uh, manusia itu kan lahirnya tidak semua yang sempurna kan. Ada yang disabilitas, ada yang kekurangan ini dan itu. Nah, hasil dialog menunjukkan benturan. Nah itu yang kita fokus itu adalah standar kesempurnaannya fisik dari transhumanis atau potensi moral dan intelektual dari Al-Quran. Karena transhumanis worldview-nya itu kan materialistik yang menetapkan standar kesempurnaan pada level fisik dan kompetisional. Artinya dengan bantuan teknologi mereka ingin gimana ya ingin
modifikasi lah dalam tanda kutip tubuh kita. Nah, sementara Al-Quran menetapkan standar kesempurnaan pada level moral, spiritual, dan juga intelektual. Bukan sekedar mesin biologis yang lebih canggih. Kemudian ayat selanjutnya, kayaknya ini yang paling fundamental, yaitu tentang roh. Eh, ada karena yang disinggung Kak Jabal tadi ya, mereka ingin hidup abadi. Hidup abadi ini saya garis bawahi dulu di sini ada yang versi kronika. Artinya secara fisik mereka dibekukan. Kemudian ada yang versi digital, yaitu mind uploading, di mana otak mereka itu ingin dipindah ke suatu tempat, tapi menurut tulisan yang banyak tulisan saya baca ini masih spekulatif. Cuman kita tidak bisa menangguh ya, tidak bisa menafikan gimana nanti perkembangan teknologi. Oke, lanjut ke main uploading ini, itu memindahkan kesadaran yang dianggap sebagai fungsi dari proses fisik otak. Artinya kesadaran itu materi mereka memandang kesadaran kita. Nah, jawaban Al-Quran apa? Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam tafsir Ibnu Absur, siapa yang bertanya di sini? Ada dua riwayat. Yang pertama orang Yahudi secara langsung di Madinah, ada juga melalui perantara sahabat Yahudi di Mekah. Mereka itu ingin menguji Nabi. Tapi apa jawaban Al-Quran? Tidak kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Uh, dari secara tafsir, menurut Imam Ar-Razi, roh katanya itu substansi non materi yang diciptakan langsung oleh perintah pun. Artinya, jikalau uh, misalnya ya, otak kita itu benar-benar, kesadaran kita itu benar-benar bisa dipindahkan ke alat atau robot lah katakanlah, terus itu menjadi versi diri kita atau versi sosok lain. Nah, dengan kita berkaca dari pun tadi, roh tadi, uh, ternyata itu mungkin nggak, pastinya itu akan menjadi sosok lain, ya bukan kita gitu. Jadi hasil dialog apa ya? Teknologi hanya bisa menyalin wadah, seperti kronika otak tadi, bukan isi roh yang langsung dari Tuhan. Karena entitas digital yang tercipta itu bukanlah diri kita loh. Melainkan ya mungkin sosok lain ya, yakni dengan kata lain tuh gema ingatan tanpa esensi kehidupan. Perlu digarisbawahi, ini masih spekulatif banget ya. Saya baca di beberapa artikel, tapi mereka sudah sampai ke situ. Uh, apa pemikiran atau gerakan mereka. Kemudian lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 tentang misi kita diciptakan sebagai khalifah. Dari transhumanisme sendiri, itu kan mereka menggaungkan kebebasan morfologis, hak absurd untuk mendesain ulang diri kita sendiri. Nah, eh, sains teknologi itu kan netral, artinya bisa dipakai untuk hal-hal yang buruk atau hal-hal yang baik. Contoh misalnya penyakit disabilitas. Nah, dengan bantuan teknologi, penyakit itu bisa disembuhkan. Nah, sementara transhumanis itu kan ingin transisi dari posthuman. Kita yang punya disabilitas itu sudah disembuhkan. Suaranya hilang Mas tadi. Mereka, Coba diulang. Transhumanis. ya, transhumanis memandang bahwa misal ya disabilitas tadi. Nah, itu misalnya bisa diatasi dengan teknologi dan sains karena netral ya, bisa baik, bisa digunakan untuk yang buruk. Namun, karena mereka menganggap bahwa fisik mereka atau diri mereka itu berhak untuk di-upgrade atau dengan menambahkan misalnya daya ingat lah atau obat-obatan tertentu melalui sains dan teknologi yang dimana kalau Al-Quran itu kan memandang tubuh kita sebagai amanah. Nah, kalau misalnya disabilitas atau kekurangan itu bisa diatasi dengan alat-alat atau gagasan transhumanisme,
Ya tentu itu masuk kita menjaga amanah kan. Artinya ya secara fakta memang tidak semua yang lahir itu secara fisik sempurna. Nah, itu mungkin dari netralnya teknologi sains. Cuman dari visi mika transhumanisme itu sendiri untuk menjadi posthuman itu tadi evolusi itu sudah melampaui batas-batas manusia. Bahkan di tulisannya lain, apakah ini memang jadi manusia atau versi lain. Jadi hasil dialognya itu ada perbedaan fundamental antara merawat amanah seperti terapi atau pengobatan dengan peningkatan atau upgrade diri menjadi posthuman tadi. Dan kalau dari kritik dan dari peradaban, eh, dalam tulisan Ali ya, jurnalnya Ali itu sebagai kinesiolog muslim itu memperingatkan bahwa upaya berdialog itu bisa katanya bisa tetap saja menjadi jebakan asimilasi. Karena tadi ada karena menurut kacamata Ali itu transhumanisme itu artikulasi teknologi dari supremasi kulit putih. Artinya bagian dari hegemoni barat. Dan ada juga dari tulisan Adnan yang mengkritik bahwa transhumanisme itu mirip dengan tekno jahiliyah karena mereka terobsesi pada keselamatan melalui teknologi ya sebagai tekno jahiliyah yang menolak petunjuk ilahi dan menuhankan sains sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dan dari tulisan Mubayak dalam Yakin Institute, uh, dari dasarnya saja itu memang sudah berbeda ya. Kalau mereka yang mengikut ateis atau agama-agama lainnya yang mengasingkan Tuhan, kalaupun beragama, sementara kita Al-Quran dan juga hadis. Tapi tadi melirik atau cerita Roy Jackson ya tentang gimana nanti umat Islam apakah bisa minimal bersuara lah. Karena kan kita tidak tahu kalau teknologi itu nanti sampai ke batas yang radikal ya seperti transhumanisme itu sendiri menguburkan batas manusia gitu. Kalau saya boleh ambil contoh misalnya vaksin. Vaksin itu kan teknologinya dari barat ya kalaupun ada dari ya, atau dari Islam. Nah, itu gimana nanti kalau kita memang perlu tapi itu dari mereka dan alatnya itu apa menyalahi syariat atau tidak bisa. Putus-putus Mas suaranya. Coba diulang lagi nih. Ini poin penting ya karena ini pendapat Anda ini. Oke, okay. Mohon maaf ya sebelumnya mungkin saya ulangi dari tulisan Ali dalam jurnalnya yakni tentang kritik Roy Jackson. Ali menanggapi kritik Roy Jackson bahwa Islam itu jangan hanya mengandalkan Al-Quran syariat kalau cuma mengandalkan itu ya nggak bisa gitu ikut serta dalam era modern katanya. Tapi kritik Ali itu katanya asimilasi untuk dalam proyek hegemoni Barat yang pada dasarnya itu mereka mayoritas supremasi kulit putih dan kritik lain yaitu dari tulisan Adnan tentang tekno jahiliyah yang katanya bisa dikatakan menurut Adnan transhumanisme ini itu manusia yang menolak petunjuk ilahi karena mereka menuhankan sains ya ya nggak ada aturan mau mereka mau mengapakan tubuh mereka ya tapi mulianya itu kan dari pengobatan dari sains itu sendiri netral cuman batasannya di mana gitu dan hal yang tidak bisa kita bendung itu kan kemajuan teknologi. Nah, gimana nanti Islam? Apakah tertinggal? Karena siapa tahu nanti kita memang perlu untuk memakai itu dan sampai ke ranah batas syariat yang tidak dibolehkan. Nah, kira-kira dari situ bisa menjadi pertanyaan besar atau PR besar dari untuk kita bahkan untuk Islam. Karena dari penelusuran saya itu masih sangat sedikit yang dari Muslim sendiri yang mengulas tren humanisme itu sendiri. Uh, Masuk ke kesimpulan ya.
terdekat. Jadi ada tiga benturan yang saya garis bawahi di sini, yaitu dari standar kesempurnaan, moral, Islam, Quran, dan fisik. Kemudian dari esensi kehidupan, roh versus data, dan kemudian dari tujuan eksistensi, khalifah dan mereka pencipta sendiri, otonom. Dari refleksi akhir, pilihan kita jadi pilihan kita itu bukanlah antara kemajuan atau kemajuan, melainkan dua jenis kemajuan. Dan kita tahu bahwa banyak ayat yang menyinggung untuk kita berpikir, artinya kita perlu juga menginovasi untuk bisa berkehidupan di era modern. Dan dari berbagai ayat itu sangat mengedepankan akal loh. Tetapi Al-Quran membingkainya dalam tujuan yang luhur. Alhasil pesan utamanya itu kapasitas luar biasa manusia itu bisa mencapai puncaknya, bukan saat berhasil menjadi otonomi ya, dalam artian mereka sebebas-bebasnya gitu. Melainkan saat mereka berhasil menjadi khalifah yang bertanggung jawab untuk pada tubuh dan implikasi-implikasi dalam kehidupan. Mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih dan salah hilapnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Arsyad. Boleh slide sebelumnya tadi? Saya belum baca yang terakhir. Eh, Ini ya. Oke. Yap, terima kasih Mas Arsyad yang sudah menyampaikan apa namanya gagasan-gagasan yang telah dituliskannya dan diterbitkan di ibtafsir.id. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya substansial ya, menyoal tentang beberapa argumen dalam tulisannya Mas Arsyad dan menunggu penanya yang ada di kolom komentar maupun yang nanti akan apa namanya itu mengangkat tangan di sini. Nggak apa-apa, boleh ditutup ya Mas anunya. Em, Apa namanya itu PowerPoint-nya. Saya penasaran ya. Jadi em, apa yang membuat Mas Arsyad tertarik untuk mengkaji transhumanisme atau posthuman tadi itu? Kita nyantai aja ya ngobrol ya sampai nanti ada yang tanya gitu. Oke. Langsung direspon nggak apa-apa sih Mas tadi. Kedengeran tuh suara saya? Ah, Oke. Pertanyaan tadi ya, apa yang membuat saya tertarik ya meneliti tentang transhumanisme itu sendiri. Sebenarnya random ya, random karena kemarin saya ikut lomba Kimno dan alhamdulillah menang juara satu. Nah, itu awalnya ingin mengangkat ini, tapi tidak jadi karena mungkin terlalu luas. Tapi akhirnya saya terbitkan ke IB Tafsir itu sendiri. Randomnya, randomnya saya searching-searching aja ibaratnya di Google dan juga dengan bantuan AI ya, apa sebetulnya apa nanti topik-topik yang sesuai dengan tema lomba tadi. Dan akhirnya saya ketemu transhumanisme, saya teliti dan ternyata sangat menarik. Apalagi saya membaca dalam bukunya Roy Jackson tadi, bisa nggak umat Islam gitu back up tentang berbicara tentang kalau nanti kita dihadapkan pada ya mungkin bukan kita mungkin cucu-cucu kita atau orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, mungkin itu ya yang membuat saya tertarik dari transhumanisme. oke. Terus kemudian kenapa harus dihubungkan sama Quran? Maksudnya Oke, kenapa Mas Arsyad tertarik ya Mali setelah membaca tentang wacana transhumanis terus kira-kira Quran ngomong apa ya gitu. Apa yang men-trigger itu gitu. oke. Kenapa membawa ayat Al-Quran ya? Perlu kita terus terang juga. Tiga ayat yang saya paparkan itu kiranya mungkin masih ada ya ayat yang lebih tepat untuk menyangkal mereka.
Tapi alasan saya itu karena saya ada ya beberapa artikel dari Muslim juga yang menarik ke ranah Al-Quran, yakni tentang roh tadi dan tentang Adam tadi, Quran Torah Taha tadi. Ya agak paralel gitu. Dan ini kan berhubungan dengan etika dan Al-Quran sendiri syarat sekali dengan etika atau batasan terkhusus bagi umat Islam. Nah, mengingat ini teknologi juga, teknologi yang mau-mau kita berhadapan langsung gitu. Apakah itu nanti teknologinya murni dari transhumanisme yang mereka sendiri bukan Islam atau ateis atau agama lainnya yang menyalahi syariat. Nah, dari itu kita mesti sudah tahu gitu, sudah sadar, punya antisipasi nanti ke depannya. Kalau nadanya antisipatif begitu, seharusnya sebelum mengkaji ke Quran, masnya udah tahu kan? Artinya sudah punya future vision gitu bahwa Wah, kayaknya gagasan transhumanis ini nggak etis deh. Kan begitu ya. Nah, sebenarnya itu yang saya pengen tahu tuh. Kenapa sih sudah tahu begitu tetapi masih pengen gitu. Itu yang pengen saya tahu. oke. Pertama dari Pertama background dari saya sendiri ya, eh, Hmm, mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, tentu saja sangat eh, relevan dengan isu ini. Ya, kalaupun nggak nggak bisa dititik atau nggak bisa didialogkan sama sekali, tapi minimal kita tahu gitu kemajuan teknologi. Apakah hmm, Islam hanya skip-skip aja, sementara teknologi itu penting, gitu. Artinya oke. untuk saya sendiri ya, mungkin untuk saya sendiri ya, eh, nggak harus aware juga itu sama kondisi kekinian, termasuk yang sangat fundamental tadi perubah apa evolusi diri kita sendiri, evolusi Hmm. diri kita sendiri, entah itu nanti nyata, karena kan ini sangat berbau fiksi ilmiah, futuristik. Nah, itu. Oke, Mas Arsyad, kita intermezzo dulu ya sebelum nanti saya lanjutkan pertanyaan tadi. Ini ada di kolom komentar ya. Jadi ada yang bertanya nih, konsep transhumanis itu sama nggak dengan konsep Homo Deusnya Yuval Noah Harari? Oke, jujur saja, saya Baca Harari nggak? ya jujur ya, saya sendiri ya, bukan memalukan sih, enggak terlalu ekspor lah sama Yuval Noah Immortus Homo Deus. Mungkin bisa dijelaskan sedikit atau dideskripsikan sedikit apa itu Yuval Noah Immortus Homo Deus ya. Karena sendiri jujur saja tidak tahu sama sekali istilah-istilah tersebut. Mungkin bisa Oh, kita oke. dialogkan. Berarti belum sempat ngulik Yuval Noah Harari ya? Iya, Mm-mm. Oke, saya pengen ngulas itu biar yang nanya aja deh yang ngulas. Oke, Mas Z, kalau mau iya. dilanjutkan pertanyaannya, monggo diulas dulu ya. Oke, sekarang ada Mas Ahmad Musawir nih. Kalau dalam pandangan transhumanis, di mana masa depan manusia bisa berubah menjadi makhluk dengan kecerdasan luar biasa, tubuh campuran manusia mesin, bahkan mungkin tanpa tubuh fisik sama sekali karena kesadarannya dipindahkan ke komputer. Pertanyaannya, apakah makhluk seperti itu masih bisa disebut manusia? Seperti yang digambarkan Al-Quran dengan beberapa ayat tadi yang tadi sudah Eh, Mas Arsyad tampilkan ya. oke. Atau sebenarnya itu justru membuat manusia kehilangan jati dirinya karena sibuk mengejar kesempurnaan teknologi yang sebenarnya hanya ilusi, misalnya begitu. Kira-kira Oke, apa tanggapannya Mas Arsyad? oke. Pertanyaan besarnya kan, apakah nanti kalau visi mereka tercapai ya, apakah itu disebut manusia atau person lain? Person lain. Dari tafsir Al-Maraghi tadi ya tentang ahlan takwim tadi itu bukan fisik katanya. Ahsan takwim itu bukan secara fisik tapi dari segi intelek, moral, akhlak lah secara garis besarnya. Nah,
Sementara Al-Quran itu kan bukan berbicara microchip atau ya hal yang final atau produk-produk seperti itu. Tapi di sini kita bicara masalah etika ya, etika, Hmm. etika. Kalaupun misalnya jadi visi-visi dari mereka misalnya melalui otak tadi ya, otak tadi yang sudah, maaf, kayaknya kejauhan deh. Misalnya yang saya bayangkan ya dari transhumanisme karena beberapa masih spekulatif seperti mind uploading tadi, pengunggahan kesadaran kita. Misalnya kita sudah meninggal, terus otak kita itu dibekukan atau apalah itu, terus dipindah ke robot misalnya. Nah, dengan bantuan Hmm. nanobot dan komputer dan sains, apakah itu masih kita? Masih kita. Nah, itu kan fisik. Sementara dari pandangan Al-Maragi tadi, bukan. Tapi yang Asari Taklum tadi, secara non fisik, non intelektual, seperti itu. Lalu pertanyaan lanjutannya, apakah hidup ya? Nah, kita balik lagi ke surah Isra tadi tentang kun, fayakun, tentang roh. Ya dari mana roh itu ya? Ya kalaupun dari Tuhan, kayaknya kayaknya menyalahi teks Al-Quran dah. Kalau ada Al-Quran kan melalui perkembangan janin ya dari hadis tadi baru diciptakan Allah melalui malaikat Jibril baru lah. Jadi pertanyaan ya juga bisa disebut akal takwim tadi karena cara fundamental sudah berbeda dan mereka memandang secara fisik saja walaupun Hmm. kesadarannya misalnya sudah menjadi manusia tapi ya jawaban Al-Quran nggak bisa karena kalau perlu tadi yang mungkin bahasa mereka ya baterai ya atau listrik komputer kan nggak bisa hidup juga. Semoga terjawab ya. Em, apa namanya? Dalam khazanah terdahulu itu khazanah kalam terutama ya, kalam dan tasawuf. Kita kenal dengan konsep insan kamil misalnya. Ya, Manusia kalau mau disebut manusia super mungkin itu bahasa bahasa yang digunakan ketika itu ya, istilah Arabnya gitu. modern Tapi ya. manusia super yang apa namanya diimajikan oleh Ibnu Arabi ketika menggunakan istilah tersebut itu bukanlah manusia super ala transhumanis ya, tapi manusia super yang sudah membangkitkan potensi spiritual dan transendennya secara total begitu. Ya bahasa Ibnu Arabi begitu. Nah, itu tentu dua hal yang menarik saya melihat ketika transhumanis kan sangat materialistik ya, sedangkan di Hazanah Islam kita sangat spiritualistik gitu. Nah, dan kemudian saya jadi penasaran dengan ini. Kira-kira orang yang mengulas gagasan transhumanis itu pernah nggak sih membaca beberapa khazanah agama-agama lain misalnya yang menggunakan konsep apa namanya itu reinkarnasi misalnya. Konsep reinkarnasi itu kan konsep di mana kesadaran kita atau diri kita itu berubah ke bentuk yang lain, tetapi kesadarannya masih ada begitu. Karena tidak mungkin bisa disebut dia reinkarnasi kita kalau kesadaran kita di produk reinkarnasi itu nggak ada ya kan? Itu menarik itu saya itu. Maksudnya agama-agama apa namanya yang masih memakai konsep atau mengilhami konsep reinkarnasi itu saja kayaknya dia sudah punya pandangan soal itu ya. Tetapi yang kemudian saya bayangkan dari transhumanis ini juga begini. Kira-kira mungkin tadi yang disebut genom ya. Setahu saya kalau genom itu sudah terkumpul nanti kan dia kecil tuh, kayak flash disk. Atau kita bisa sebut aja dia itu kayak akun Gmail gitu. Jadi ketika kita login itu ke HP, karena kan dia Oh udah ya, terkumpul jadi satu akun ya kan, iya ya. kita itu anggapannya kayak kayak akun Gmail tadi. Dia masuk ke HP, terus kita unduh data-data kita. Kalau seandainya sudah sinkron ya kan, dan juga di 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 update penyimpanannya, itu kan bisa diunduh semua tuh. Artinya data-data kita setelah terunduh semua, udah jadi lagi kita lagi. Saya membayangkan kayak gitu ya. Gitu.
Tapi nggak tahu apakah mereka yang transhumanis itu membayangkan seperti itu juga atau enggak ya. Karena juga tadi pikiran saya itu apakah jika kita mengunduh memori kita dan rasionalitas kita terdahulu itu sama dengan mengunduh kesadaran kita atau tidak? Apakah pikiran kita dengan kesadaran kita itu dua hal yang berbeda atau tidak? Itu Oke. sih pertanyaan saya tuh. Izin menjawab. Pertama Ya, dari pandangan Ibnu Arabi tadi ya, Insan Kamil. Iya, saya lupa apakah dari Roy Jackson tadi sendiri dari dalam bukunya Muslim dan Super Muslim atau di artikel lain ya. Tapi yang jelas ada yang apa menautkan atau mengaitkan dengan itu. Tapi jawabannya apa? Insan Kamil itu kan batini, spiritualitas. Ya, secara apa ya, bahasa nyamannya kesadaran tadi, kesadaran yang level tinggi tentang siapa kita, untuk apa kita hidup, dan kita posisi kita sebagai manusia yang mengabdi kepada Tuhan, tidak menjaga pelanggarannya agar tidak sampai ke sana. Kesadaran atau batini tadi. Nah, sementara pandangan transhumanisme itu kan fisik, menganggap kesadaran kita, otak kita itu misal ditransfer melalui chip atau apalah itu nanti dipindah ke sosok lain karena tubuh kita itu sudah tidak hmm. ada. Bisa juga itu salah satu mekanismenya. Atau apa pemindahan atau mind uploading tadi yang saya kaitkan dengan Hmm. roh. Nah, kalaupun itu kita kitanya ya apa secara sejati kita memang kita artinya berhasil nih. Lalu apakah roh nanti fisik juga? Nah, kayak kita kan saya membaca dari Ibnu Athur eh, Hmm. termasuk Araji juga kenapa roh itu seperti hembusan angin. Kalau dari apa ya? Oh, mohon maaf dari Ibnu Manzur secara bahasanya itu seperti tiupan angin. Artinya tidak bisa ada kan? Ada roh ada seperti angin angin ada tapi kita bisa nggak menangkap atau menggambarkan seperti angin bukan angin Berarti yang kesadaran itu tiup gitu letaknya ya di ruh ya, iya bukan di artinya rasionalitas kita ya. bukan fisik nah sementara transhumanisme tadi itu fisik entah spekulatif ya masih masih spekulatif menurut yang saya baca apakah nanti otak kita atau kesadaran kita itu seperti cloud tadi ya tadi cloud simpan di cloud lalu dibuat yang namanya fisik dibuat atau ke sesuatu atau apalah itu chip atau intinya kartu kartu kita kartu atau MT tadi nah itu nanti ditanamkan ke hal lain nah, itu kan berbau fisik nah kalaupun hidup juga itu kan misalnya secara rasionalitas pasti perlu baterai daya atau apalah itu sementara roh itu kan gaib gimana ya mendefinisikannya Iya, iya. gaib kita percaya yang gaib gitu Nggak ketemu itu berarti sudah ya. berbenturan nggak bisa disamakan gitu Ya. Oke. bisa nggak Nah bisa itu. dipahami nggak roh tadi Oh, Mas, santai aja. Kita lanjut ya ini kalau em, di ya kolom kalaupun komentar. Ya, kalaupun silakan. oh sudah ya sedikit lagi ya Hmm. kalaupun bisa juga ya jelas keyakinan kita tidak bisa hidup tanpa roh itu ya jelas person lain yang memerlukan Hmm. daya baterai atau komputer perlu listrik ya kalau mati ya habis gitu walaupun secara canggihnya ya tersimpan di cloud tadi seperti Kak Alif menganalogikan seperti email tadi di mana Hmm. sandi-sandi kita itu tersimpan di situ nah, itu kan ada mesin Google-nya ada big data-nya gitu ya fisik fisik kan kalau kita hal yang gaib gitu dari situ sudah Big data itu secara gaib spesifik sudah dia, berbeda. nggak bisa fisik dia. Big data itu Kalau gaib. dari bukan kalau dari agama kan bukan fisik, tapi ada loh roh itu ya sederhananya seperti angin tadi seperti katanya Ibnu Manzur. Sementara transhumanis itu fisik. Otak kita mungkin kita punya riwayat pernah ini pernah itu kebiasaan lalu dengan bantuan teknologi yang canggih kemudian dikerutkan atau diolah bentuk kecil-kecilnya lalu ditanamkan ke hal lain Hmm. robot misalnya itu kan sudah person orang kalau kita meyakini itu kita kalau kita meyakini itu diri kita sendiri kita menolak roh
ya kan? Emang Coba, dari Tuhan. coba kalau seandainya dianalogikan gini, Mas. Ruh tuh tadi itu kan dia kayak angin. Terus kemudian dia bisa menjadi sesuatu karena ada tempat ya kan. Ada wadahnya jasmani Ah, kan. oh, Dia jadi termanifestasi jadi bentuk fisik gitu kan. Nah, big data sifat dasarnya kan tidak bisa dianu juga, tidak iya, bisa diraba kan. Tetapi dia punya wadah, kemudian wadah yang bisa menjadikan dia menjadi fisik begitu. Nah, itu itu yang kemudian cerita. saya pikirkan ya begini. Nah, Ketika kalau kalau analoginya begitu, seandainya orang sudah berhasil mengunduh seluruh ingatannya, lalu memindahkan ingatan itu kepada ke tempat lain yang bisa jadi apa namanya materi perwujudannya ya, selanjutnya, apakah dia tetap nanti bisa mendapatkan kesadarannya kembali atau tidak? Makanya tadi pertanyaan saya di situ. Kesadaran kita itu terletak pada memori kita atau pada ruh? Tapi nggak usah dijawab iya, sih, Mas. Itu kalau mau dijawab juga susah karena harus iya, nyari susah. lagi kan. Eh, Oke, kita lanjut ya. Ini ada di komen. Ya ini komen beberapa komen ini saya akan skip ya. Sana ini ada yang tanya tentang curhat di ChatGPT. Eh, Dampaknya mungkin nggak punya teman ya, Mbak. Oke, lanjut. Ini ada Bang Sob Sabar. Bagaimana dengan konteks penciptaan sebagai standar kesempurnaan yang narasumber maksudkan melalui ayat ini? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hmm, oke. gimana nih? Narasumbernya disuruh menafsirkan. Silakan Mas kalau bisa nafsirkan. Tapi kalau nggak apa-apa di skip aja. Menafsirkan Eh, tanpa ilmu kan nggak boleh juga kan? Oke, betul. Tapi mungkin saya boleh ya sedikit ya. Ya Eh, nggak apa-apa. Kalau Iya, ada betul ilmunya nggak sekali. apa-apa. Saya nggak, ya terus terang saya nggak berani juga tanpa tafsir. Tapi sedikit pengetahuan saya kan di kabat ya, supaya itu kan salah satu sifat manusia. Sifat manusia dalam artian sifat kalau dari transhumanisme itu sendiri kan ingin merubah kita itu super power tanpa kita terikat itu tadi. Kita nggak perlu 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 kesah lagi. Artinya kita bisa ya melebihi dari yang eh, kita juga karena dari tulisan Pita Mor kalau nggak salah itu merupakan istri Max Moore transhumanis juga itu mereka berbicara tentang estetika yang mana secara psikologisnya ya tadi kesusah payahan dengan bantuan mereka sendiri punya daya yang bisa aja apa punya daya misalnya daya ingat yang mereka tingkatkan dari kapasitas memori atau kemudian dari penuaan juga melalui berbagai teknologi dan obat-obatan yang mereka ciptakan. Nah itu tadi karena tujuannya itu kan mereka menginginkan hidup yang lebih sempurna, lebih tidak menghindari kesakit-sakitan karena uh, umur atau ajal meninggal sendiri itu mereka anggap penyakit. Gitu. Mereka anggap penyakit yang ingin diatasi tadi melalui keabadian, contohnya kronika atau main uploading tadi yang tanpa roh ya. Mungkin itu sedikit ya. Uh, Cuman untuk akhir saya nggak berani juga untuk menentukan ayat ini. Ya sebenarnya pertanyaannya juga agak aneh dalam tanda kutip. Kenapa ayat itu yang dipakai gitu loh? Yang berada dalam keadaan susah payah itu bukan yang mencipta ya di sana itu, tapi manusianya. Nggak tahu kenapa ayat itu yang dipakai. Ya, selanjutnya Mas Musawir, silakan Mas Musawir, mau tanya apa? Oke, ya terima kasih Mas Alif. Ini saya mau konfirmasi pertanyaan saya tadi. Kan eh, pertanyaan pertama tadi itu terkait itu. Jadi, apakah masih disebut manusia jika memang kalau eh, apa namanya sudah berpindah sudah semuanya itu ke komputer lah. Tadi kan sudah disebutkan sedikit, tapi mungkin saya mungkin kurang nangkap. Kalau memang dijelaskan bisa dijelaskan kembali.
Kemudian yang kedua, ini mungkin pertanyaan baru. Eh, Kalau misalkan kita kaitkan materi ini dengan surah At-Takasur misalnya, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Itu saya baru buka dari tafsir Ar-Razi. Mudah-mudahan tidak keliru juga terjemahan yang saya baca juga itu. Ya di situ dibilang pada apa? Al-masalatul ula ilha usarfu ilal lahwi. Ya mungkin kalau saya kaitkan ya ini kalau apa di diberuskan jika ada yang keliru. Jadi orang-orang yang berusaha untuk apa namanya berlomba-lomba untuk supaya abadi misalnya kata itu, justru itu yang membuat dia kekubur gitu loh. Jadi nggak ada yang apa namanya se, se apa ya mungkin bahasa sederhananya ya. Mau kita otak-atik segala macam sampai badan kita ini udah gak punya, tetap itu eh, kita bakal ujung-ujungnya bakal apa dikuburkan juga gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah penulis sempat melihat ayat ini juga atau baru terpikirkan sekarang gitu? Apakah ini apa atau ayat ini tidak ada kaitannya gitu? Soalnya Boleh dijawab di langsung. bagian pertengahannya itu juga ada tuh. Jadi kalau di pertengahannya apa tafsirannya itu kan bahwasanya apa itu di mas'alatus saniyah i'lam anna tafakhura innama yakunu bi isbatil insan nau'an min anwa'is sahada li nafsihi wa ajna'us sa'ada salasa. Fa ahduhuma fa ahduha fin nafsi wa saniyah fil badan wa salisa fima yutifu bil badani min kharijin. Yang mana itu kalau lebihnya ya tentang ayat tadi itu. Yang mana kalau bermegah-megahan kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya, bermegah-megahan membuat kamu lalai sampai ya suka kubur gitu. Itu mungkin pemantik sedikit. Gimana, Ustaz? Nanti mungkin bisa dibantu sama Ustaz Talib. Ya, silakan Ustaz. Oke, izin menjawab langsung kali. Eh, Pertama dari Hasanik Takwim tadi ya, kalaupun misalnya transhumanisme, misalnya kita ambil aspek main uploading tadi, karena eh, ini kan masuk aspek keabadian, artinya mereka ingin memperpanjang umur, satu bisa melalui kronika tadi, pembekuan, itu sudah ada ya, apa itu memang jejak nyata, saya lupa di negara mana itu, eh, mayat itu banyak dibukukan di situ, dalam dengan, dengan harapan nanti ada teknologi yang bisa menghidupkan mereka. Nah, yang kedua dari segi fisik atau fisik sih, pemindahan otak kita, kesadaran kita ke aspek lain. Nah, kalaupun misalnya keduanya terwujud, lalu kita apakah kita menolak roh? Roh. Jadi jelas itu bukan kita, itu bukan kita yang sejati, bukan artinya bukan cloning apa ya bisa bahasanya. Itu bukan kita itu. Artinya hanya kesadaran kita yang misalnya riwayat-riwayat kebiasaan kita terus membentuk membentuk diri kita seperti biasa misalnya makan atau kebiasaan manusia, manusia pada umumnya itu menurut keyakinan saya dari roh tadi itu bukan kita karena kalau kita mengiyakan itu diri kita yang sejati diri kita yang asli lalu roh itu dari mana apakah mereka yang kita roh karena kan secara manusia natural organ itu kan fase-fasenya ada dan itu pun fasenya setelah kalau sudah jadi dan dalam waktu tertentu Allah menyiapkan roh melalui malaikat Jibril itu kan dari hadis. Saya ulangi, misalnya pada aspek main uploading tadi, kesadaran kita di, lalu hidup, misalnya menentukan antara fisik, misalnya big data, walaupun tidak terlihat lah, tapi kan memerlukan satelit ya, satelit. Nah hidup, tapi, nah secara fundamental itu kan tanpa roh, walaupun hidup juga, walaupun kan canggih sekali nih, walaupun hidup juga, uh, saya tetap bersikukuh meyakini itu bukan karena keyakinan kita tentang
pada surah Al-Isra tadi tentang roh, ditiupkan roh. Walaupun roh itu tadi membentuk kebiasaan kita. Dan cara fikih itu kok mukhalaf, apakah mukhalaf lagi ya? Apakah mereka perlu sholat lagi ya? Misalnya ada transhumanisme Islam. Nah, kemudian menjawab tentang kata-kata tadi ya. Saya ingat uh, riwayat tentang asbabun nuzul ayat itu suku ya, suku pada saat itu yang berlomba-lomba sampai ke keturunan mereka yang sudah meninggal itu dihitung untuk perbandingan. Apakah sukunya kita yang paling banyak meninggalnya? Nah itu dihitung sampai ke kuburan. Itu seingat saya kalau tidak salah asbabun nuzulnya riwayat. Kemudian kan seperti yang kita tahu kalau Sawer tadi mengutip dari tafsir Ar-Razi ya. Yang Ar-Razi itu juga kuat sekali filosofisnya. Kayaknya ada paralel dah. Tapi saya tidak tahu ya, tidak mengakses dari tafsir beliau. Tapi yang jelas riwayatnya itu hanya berkutat pada perbanyakan suku. Artinya jahiliyah sejahiliyahnya mereka itu sampai menghitung orang-orang yang meninggal dari suku mereka sampai ke kubur tadi. Itu kalau tidak salah riwayat aslinya. Jadi kesimpulannya kalau berbicara tentang dari asbabun nuzul ya nggak bisa kita dialogkan ke misi-misi transhumanisme. Cuman kalau dari perspektif Araji tadi kayaknya bisa bisa jadi PR ya bagi saya apakah nanti apa bisa bisa berdialog lebih hebat lagi kalau dari tafsir Ar-Razi dari Quran surah Al-Hasr. Demikian itu. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan saya itu apa ya? Justru kayak bacanya itu kayaknya lebih kepada peringatan kepada orang-orang yang transhumanisme ini kayaknya. Jadi ya mau berkembang apapun kita itu paling ujung-ujungnya ya ke sana nanti. Gitu-gitu ya. Itu Itu terlalu fundamental ya. cara pandang. Enggak, maksudnya begini. Tadi kan ngutip Ar-Razi ya. Em, ya saya sudah baca Ar-Razi di sini. Jadi sebenarnya itu apa yang dijelaskan Ar-Razi itu juga sangat beriringan dengan ayatnya juga. Jadi alha itu kan yang memalingkan kamu. Nah, alhaakum sesuatu yang memalingkan kamu apa itu at-takatsur, bermegah-megah, berbanyak-banyak. Apa? Nah, itu yang baru dijelaskan sama Rozi. Apa yang dimaksud bermegah-megah di sana? Itu mencakup rasa terlalu bangga kepada diri kita yang mencakup tiga hal tadi. Apa yang disebut tadi Nafas yang badan. musawir itu badan, nafas sama apa yang ada di luar itu. Nah, bagi saya memang apa yang dibaca Musawir bisa saja sih direfleksikan begitu. Cuma ya itu lagi-lagi begitu karena ya perspektif transhumanis ini adalah perspektif yang ya melampaui humanitas. Jadi kalau dibilang kalau pertanyaannya dia bisa disebut apakah itu bisa disebut lagi manusia? Jawabannya ya tidak, karena memang mereka ingin melampaui manusia yang didefinisikan saat ini Hmm. begitu. Jadi begitu. Nah, cuma yang penarik adalah begini, Mas Arsyad itu tadi kan sempat menyinggung dua hal, dan ini bagi saya adalah apa namanya pertanyaan penutup diskusi yang penting begitu ya. Yang pertama tentang em, tadi ada yang kemudian ingin melihat sebelum tadi dibantah ya sama Ali itu, ada yang kemudian secara cukup tajam ingin menyerang Islam bahwa kalau orang atau umat umat Islam hanya em, mengeksplor Quran dan hadis saja, bagaimana bisa ikut berbicara dalam konteks perdebatan sains ataupun perkembangan sains bahkan dalam diskursus transhumanistik ini begitu. Nah, kira-kira apa nanti jawaban Mas Arsya tentang itu setelah melakukan kajian ini, setelah melakukan perbandingan antara tafsir antara transhumanisme dengan tafsir? Oke. Oke. Eh, saya akan berdasar pada tulisan dan itu
dilontarkan oleh Roy Jackson dalam punya Muslim dan Super Muslim Mm-mm. kritiknya. Tapi itu di counter dalam Terlalu Al-Qaeda. pelan Mas suaranya bisa agak keras dikit. Oke. Eh, Kritik tadi itu lahir dari seorang filsafat agama dari Inggris dalam bukunya Muslim dan Super Muslim. Itu memang ada ya. Dan dia menyarankan. Nah, anehnya ya dia mengkritik, dia yang menyarankan. Saya tidak tahu background apakah beliau Muslim atau tidak, menyarankan agar eh, umat Islam itu tidak prekestif. Prekestif ya istilahnya. Artinya jangan hanya menggunakan Al-Quran dan hukum syariah saja. Lihat juga eh, di pandangan Iqbal, Ibnu Tufal, Rumi, misalnya melalui puisinya. Nah, itu yang saya ingat dari Roy Jackson. Namun, eh, kritik dari Sardar Ali kalau tidak salah ya, nama khususnya dalam artikel kritik Roy Jackson yang katanya itu bentuk asimilasi. Artinya bisa dibilang ingin merendahkan umat Islam atau tidak secara tidak sengaja menyuruh kita untuk meninggalkan hal utama syariah dan Al-Quran untuk menengok langsung ke pendapat yang disarankan Roy tadi seperti pandangan Muhammad Iqbal, Rumi, dan nah itu awalnya ya. Tapi kalau tadi kan Alif Alif pertanyaannya apa yang dapat dari saya sendiri ya Hmm? untuk Hmm. mengukur ini. Ya itu tadi kayaknya PR deh bagi Islam loh. Satu mengingat teknologi makin canggih. Kalau Apa? kita PR tidak apa? Sorry nggak kedengeran. satu mengingat teknologi semakin berkembang. Nah tentu Mm-mm. saja nanti umat Islam sedikit tidaknya pasti eh, menggunakan itu. Misalnya dari segi untuk komunikasi. Ya kalaupun dari saat-saat ini ya biasanya diterima saja oleh syariat tanpa batasan-batasan. Nah, kalaupun nanti ada, karena kan teknologi tidak bisa kita bendung dan contoh nyata cita-cita transhumanisme itu sudah berlawanan secara fundamental sama umat Islam. Misal dari tubuh tadi ya, Jadi kalau kita perlu menganggap dipikirin nggak transhumanisme ini? ya kalau pribadi saya perlu, perlu, Tetap perlu. perlu Kenapa itu? Heeh. karena dari medis misalnya, nah, penggunaan Oke, berarti obat-obatan. itu harus dipisah ya antara transhumanisme yang dalam tanda kutip mustahil kita terima sama yang masih potensial kita terima begitu ya. Oke, kalau tadi kan mustahil tuh yang tadi main apa tadi main main uploading itu. Uploading. Nah, oke, coba kita ganti. Misalnya yang membatasi penuaan misalnya. Menurut Mas sendiri, kalau model transhumanismenya begitu, gimana kira-kira kita menerimanya sebagai umat Islam? Oke. Kalau dari perspektif pribadi saya ya, oke. Dari penuaan sendiri ya, oke. Kayaknya ini nggak familiar ya, karena mungkin banyak obat-obatan, tapi itu masih dari ranah, mungkin istilah saya itu sedikit, misalnya kan untuk kulit ya, kulit misalnya menghilangkan keriput-keriput. Nah, itu bukan itu. Tapi ini lebih radikal, lebih radikal Kak. Pembekuan tadi ya, sudah meninggal, mereka di kronika, dan dengan harapan teknologi nanti bisa membangkitkan kembali. Oke, berarti memang transhumanisme tuh pasti ngarahnya radikal itu ya. Tidak Iya, yang kayak sekarang anti-aging itu bukan masuk transhumanisme berarti. iya itu kan mungkin secara garis kecil aja sih penuaannya ya. Seperti keriput-keriput kan. Ibaratnya memang Ya, ya. Juyina lah, ibaratnya mereka pengen. Nah, itu kan berbanyak macam niat. Misalnya kalau perempuan lah untuk menyenangkan suami, itu kan Berarti beda kalau di aspek medis gitu. yang dimaksud sama transhumanisme itu model yang nggak yang sama sekali tidak tua seperti apa itu? Gini Kak, itu kan tidak hanya medis, tidak hanya bagian biologis. Mm-mm.
sains ya, tapi teknologi juga. Teknologi di situ bermain juga. Eh, ya kalau orang yang nun- suka nonton fiksi ilmiah ya mungkin akan sangat mudah untuk menggambarkan nanti. Tapi yang jelas posthuman tadi itu yang nggak ada penyakit sama sekali itu ingin Oke. ditingkatkan gitu. Seperti ingatan lah atau pokoknya yang Nah, itu radikal yang cara batas agama, Tadi kan, cara batas ya maksudnya agama. tadi kan hal-hal yang sifatnya radikal begitu kan tadi kita sudah ulas ya dari perspektif agamanya. Artinya dari pengulasan Mas Arsyad terhadap Quran tadi itu kan sesuatu yang tidak bisa dikawinkan begitu kan. Itu akan selalu bentrok, selalu terjadi benturan begitu. Nah, makanya pertanyaan saya tadi begitu. Karena itu sesuatu yang tidak dalam tanda kutip masuk dalam logika keagamaan kita sebagai komunitas umat Islam. Lantas, apakah masih perlu kita kemudian ah, mengikuti perkataan orang tadi itu bahwa kita jangan cuma fokus sama Quran dan hadis, tapi ikut juga nyemplung di situ gitu. Nah, otomatis kan begini, kalau kita ikut nyemplung di sana, kira-kira atau gini lah, kira-kira kalau kita ikut nyemplung di sana, lalu apa yang kita bisa tawarkan sebagai komunitas umat Islam yang tadi setelah melalui pengkajiannya Mas Arsyad, kayaknya kita mustahil deh untuk mengakui mereka begitu. Oke, Gitu. saya sedikit kurang mengerti. Artinya ini tanpa Quran dan Sunnah ya, apa maksudnya? Gitu ya? Ya kan tadi dia kan siapa yang mengkritik komunitas umat Islam itu kan bilang kita seharusnya Hmm. jangan cuma bermain di wacana teologis kita sendiri saja, tetapi juga kita kalau bisa ikut nyemplung dalam pengkajian sains, terutama ya soal transhumanisme ini kan. Nah, tetapi setelah pengkajiannya Mas Arsyad tadi itu kan antara transhumanisme dengan apa namanya dalam tanda kutip teologi Islam itu kan sangat berbenturan ya. Hmm. Nah, tapi kalau memang seandainya kita kemudian ikut masuk ke dalam diskusi transhumanisme tersebut, apa yang kita bisa sumbangkan kalau secara teologis kita sudah berbenturan dengan dia? Karena tadi Mas Arsyad kan masih bilang kita penting juga untuk belajar transhumanisme ini. Nah, itu yang saya tanyakan. Tuh. Apa yang kita bisa sumbangkan? Belajar bukan berarti mempraktekkan. Apa? Belajar bukan berarti kita mempraktekkan ya. Ya, Iya, tapi kan ya maksudnya berarti. tadi kita kan ikut berkontribusi ya konteksnya ini gitu. Oke, Apa yang oke. kita bisa ikut kontribusikan di dalam itu? Saya ingin berdasar dari tulisan-tulisan yang saya baca ya. Karena transhumanisme itu sendiri, saya lupa nama situs jurnalnya, itu ada jurnal resmi yang mereka membuka baik itu dari semua agama termasuk Islam untuk berdialog dari segi ilmiah tulisan. Nah, yang saya baca itu batasan-batasan tadi, batasan-batasan tadi. Karena kan nggak yang apa ya, kalau kita mau bijaksana, Hmm. ya kita nggak serta-merta dong langsung menolak secara mentah-mentah loh Mm-mm. tawaran mereka. Selama batas dari ijtihad atau penentuan ulama yang mungkin terkini, mungkin bisa keluar fatwa, bisa berubah. Ya ikuti gitu sama orang-orang yang lebih kalau bahasa Al-Quran itu tanya pada yang lebih tahu gitu. Nah, Mm-mm. artinya saya nggak berani juga berpandangan sendiri, tapi opsi saya berdasarkan Mm-mm. fatwa berhubung eh, teknologi tidak bisa dibendung dan Mm. kita mau tidak mau nanti bisa bersentuhan dengan teknologi itu dan tentu saja Oke. kita punya para ulama ya. Kalau saya pribadi ya mengikuti apa yang ada, apa yang tepat dan Dalam yang konteks perlu transhumanisme bawahi ini udah tadi. ada ulama siapa yang nulis ya? Oke, saya lupa ada di YouTube ya, di YouTube. Beliau Berarti awalnya lisan ya? mualaf, mualaf yang menyoal transhumanisme ini Hmm. dangerous, bahaya gitu.
Nah, untuk mengetahui bahaya ya secara secara bijaksananya kita perlu tahu mendiagnosis juga, perlu tahu juga isu-isu mereka. Nah gitu Mm-mm. agar agar kita sendiri ya kritis lah. Artinya kalau kita skip aja, nanti kita nggak bisa mendiagnosa, tidak bisa mengeluarkan fatwa gitu dari ulama. Dan kita Oke. sendiri yang kekurangan ilmunya ya pasti ngikut. Terus berkaitan tadi Mas tentang wacana dekolonisasi ya, kolonisasi. Kan tadi ada yang mengatakan tuh asimilasi ya, kalau nggak salah tadi kata kuncinya itu. Jadi eh, jangan-jangan transhumanisme ini itu sebenarnya upaya kolonisasi Barat terhadap kita. Karena ya, tadi dia istilahkan dengan asimilasi tadi itu ya. Nah, kira-kira Ya, menurut Mas Arsyad itu benar apa enggak? Atau bukan benar atau enggak? Gimana argumentasi itu? iya itu penulis yang mengkonter Roy Jackson tadi. Eh, Mm-mm. itu risetnya, ingat saya ya, itu risetnya eh, ba- apa dia secara secara geografi dia menghitung orang-orang para transhumanisme ini apakah Mm-mm. ada itu eh, misalnya tokoh-tokoh agama ada gitu. Dan ternyata kesimpulannya itu pure mayoritasnya barat, Hmm. artinya enggak. Dan dari situ basisnya tawaran-tawaran mereka itu kontroversial radikal enggak sejalan dengan Hmm. apa. Dan apa risetnya begitu kuat ya luas, tapi ini mungkin apa ya bahasa kedengkian atau anti, antisipasi ya itu agar kita nggak nggak apa ya, terlarut gitu sama mereka. Cuma itu Hmm. tadi kita nggak bisa skip skip aja gitu, mesti tahu juga agenda agenda mereka yang siapa tahu kita Hmm. nanti saya ulangi lagi kita bisa bersentuhan, apalagi teknologi itu nggak bisa dibendung apa Oke. dengan prediksi mereka, Mm-mm. yaitu tadi push human tadi akan mencapai push human tadi. Izin Kak, itu ada di kolom komentar ya pertanyaan kayaknya menarik untuk kita bahas. Ah, yang mana tadi? Muhammad Mulyani, Oh, yang ini. username-nya. Iya, mungkin ini PR-nya Mas Arsyad ya. Jadi kayak karena kan di tulisan Mas Arsyad tadi itu tidak ada upaya untuk memperlihatkan kalau di model Islam itu juga ada kok proyek posthuman yang tadi saya sebutkan tadi ya misalnya Insan Kamil itu sendiri. Nah, jadi itu mungkin ke depannya kalau memang Mas Arsyad tadi sudah nulis skripsi ya. Skripsinya udah setengah jadi. Tentang apa itu? Tentang hal yang sama seperti ini atau Ya, beda? saya Sahrur. Apa? Sorry. Saya tokoh Sahrur. Oh, oke. Iya, barangkali kalau mau ditulis secara lebih serius ya ini yang sudah ditulis di B Tafsir mungkin bisa dikembangkan dengan itu membandingkan ya. Karena nanti membandingkan enak tuh. Membandingkan dalam artian juga kita bisa melacak kenapa sih imaji mereka tentang posthuman, imaji barat tentang posthuman itu begini, kenapa imaji kita begini? Apakah imajinya barat yang kemudian melahirkan model posthuman yang radikal tadi seperti yang Mas Arsyad sudah jelaskan sepanjang sejam ini, itu punya nggak sih akar yang berasal dari cara pandang keagamaan atau tidak? Kalau kita kan di Islam itu murni keagamaan ya, tentang insan kamil dan sebagainya itu kan murni keagamaan. Nah kalau di Barat kan tidak terlihat begitu loh. Karena juga di tulisannya Mas Arsyad kan itu murni penjelasan saintis ya. Nah itu mungkin akan terlihat lebih apa namanya itu gahar lagi lah tulisannya begitu. Ya itu Mas ya, mungkin catatan dari saya dan untuk menutup apa namanya perjumpaan kita pada malam hari ini saya pengen
dengar satu argumentasi Mas setelah menulis Posthumanis dengan Al-Quran tadi itu. Apa kira-kira yang Mas pengen sampaikan dalam tulisan itu dalam satu kalimat saja? Sorry, suaranya tidak terdengar. Bagi saya, Enggak kedengaran Mas suaranya. bagi saya pribadi, walaupun mau Em, ya apa Kayaknya masih bermasalah deh. Mungkin untuk penutup ini dicabut. Kalau memungkinkan ya. Coba diulang dulu. Se- Soalnya nggak kedengaran. mungkin saya Nggak serahkan saja, kedengaran Mas. mungkin saya serahkan saja mungkin teman. Oke, mungkin saya Sudah. Hilang lagi. oh ya, bisa Hilang lagi mengoreksi Mas. saya juga. Sorry, hilang lagi tadi. Coba diulang dulu. Ya, Eh, ya. saya pindahkan saja closing saya pindahkan saja closing statementnya ke Heeh. kawan-kawan mungkin yang punya ilmu atau pengetahuan lebih tentang transhumanisme ini yang bisa Mm-mm. saya koreksi lagi gitu. Mm-mm. Sudah Itulah. terdengar kok. Enak tadi Mas, tadi terdengar banget tadi. Eh, saya sarankan saja pindahkan saja ke kawan-kawan di kolom komentar atau aktivisan lainnya yang mungkin pengetahuannya lebih gitu, bahkan bisa mengoreksi saya sendiri gitu. Saya pengen tahu tesis statement sih sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa deh. Ya udah, kalau begitu. Oke, terima kasih ya Mas Arsyad yang sudah berbagi pada malam hari ini. Tentunya kami sangat berharap nanti Mas Arsyad bisa semakin mengembangkan lagi apa namanya wawasannya dan apa namanya keterampilan menulisnya dan kami tunggu tulisan-tulisan selanjutnya di bihtafsir.id. Terima kasih ya Mas Arsyad sudah berbagi pada malam hari ini dan saya sebagai moderator ingin menutup acara kita pada malam hari ini dan sampai jumpa di naksir kita selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.